teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sugita Sari. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian harus subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan share ke siapapun teman-teman kalian, terutama pejuang CPNS tahun ini. Semoga kalian bisa berhasil dan bermanfaat, tentunya lebih semangat belajar nih teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal bagian TWK. Nah, di video sebelumnya kan aku udah share tuh yang tentang TKP alias tes karakteristik pribadi. Nah, di video kali ini aku akan share dan kupas tuntas semua soal terkait TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, kebetulan teman-teman, aku kali ini membahas TWK itu menggunakan beberapa tips dan trik sesuai dengan pengalaman pribadiku ya teman-teman. Kemarin tes CPNS, kenapa bisa skor SKD ku bisa menembus 475 itu gimana sih teman-teman? Sebenarnya ada beberapa tips dan triknya teman-teman nih. Nah, terutama di tes wawasan kebangsaan ini teman-teman. Penasaran kan ya bagaimana aku mengupas tuntas menyelesaikan semua soal-soal tes wawasan kebangsaan, tentunya dalam waktu yang singkat, tepat, dan benar jawabannya. Jangan lupa teman-teman. Ya, kita cek videoku. Ya teman-teman, kita langsung aja ya kupas tuntas prediksi soal TWK CPNS di tahun 2023. Nah, kali ini aku akan share semua tips trikku ketika menjawab soal tes wawasan kebangsaan nih teman-teman. Nah, semoga kita dan kalian semua bisa lulus CPNS di tahun 2023 ini teman-teman. Yuk kita langsung ke soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, soal nomor 1 ini teman-teman ya, mari kita lihat nomor 1. Topik masih di bagian nasionalisme. Oke, nasionalisme ya teman-teman. Langsung ya. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, dalam menjalankan tugasnya, setiap guru pasti memiliki pendekatan yang berbeda dengan siswanya. Nah, setiap guru pasti memiliki nilai tersendiri nih oleh siswanya teman-teman ya. Dalam hal tersebut merupakan bentuk apa nih? Nah, ini kan guru nih, pahlawan tanpa tanda jasa. Oke ya. Bentuknya apa berarti teman-teman? Nah, langsung aja kita bahas nih. Bentuknya guru sebagai pengabdian sesuai dengan profesi ya teman-teman ya. Nah, profesinya tuh guru, bentuk pengabdiannya apa nih teman-teman? Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, oke teman-teman, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, topik masih di nasionalisme nih teman-teman. Oke, kita langsung baca soalnya ya teman-teman. Setiap hari atau hari kemerdekaan yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus di setiap instansi, baik kantor ataupun sekolah, selalu mengadakan peringatan upacara kemerdekaan. Nah, jika setiap hari Senin melakukan upacara setiap pagi, berbeda dengan saat hari kemerdekaan. Upacara itu diadakan dan pengibaran bendera merah putih pukul 10. Sorenya akan ada upacara penurunan bendera merah putih. Nah, kegiatan tersebut merupakan sikap untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah, hal ini merupakan sikap apa nih teman-teman? Nah, di hari kemerdekaan kita merayakannya dengan upacara gitu teman-teman ya, upacara bendera jam 10 WIB. Nah, ini salah satu bentuk apa? Ayo teman-teman. Oke, langsung kita jawab ya. Jawabannya nasionalisme. Nah, kalian paham nggak sih bedanya nasionalisme sama bela negara? Nah, kalau nasionalisme ini itu sikap cinta terhadap Indonesia. Nah, nasionalis gitu orangnya sikapnya ya, teman-teman. Sedangkan kalau bela negara ini teman-teman itu sikap rela berkorban gitu teman-teman ya, berkorban
Bahkan rela suatu orang tuh rela mengorbankan nyawanya loh demi bangsa Indonesia gitu ya teman-teman. Itu namanya bela negara. Nah, sampai sini kan ngerti ya bedanya nasionalisme sama bela negara. Nah, oke, berarti kalau udah ada upacara kemerdekaan dirayakan dengan upacara, itu tandanya sikap nasionalisme. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, soal nomor 3 masih topik nasionalisme ya teman-teman. Lanjut baca soalnya. Mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Salah satu cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah apa nih teman-teman? Apakah persatuan, musyawarah, kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, atau mengusir penjajah nih teman-teman? Oke, kita jawab langsung ya. Jawabannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke teman-teman, jadi cita-cita nasional itu tuh terdapat di alinea keempat UUD. Teman-teman ingat nggak bunyinya alinea keempat apa saja? Nah, jadi ada cita-cita nasional itu ada 4 ya teman-teman. Ini yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, gitu kan teman-teman. Terus yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ingat kan teman-teman ya? Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan. Terus yang terakhir apa teman-teman? Cita-cita nasional, melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tentunya nih teman-teman. Oke, next soal. Nah, sekarang topiknya udah berubah nih, jadi integritas ya teman-teman. Oke, kita baca soalnya. Biasanya ya, kalau tahun lalu itu topik integritas memang panjang-panjang seperti ini sih teman-teman tulisannya. Jadi saya harap kalian bisa scanning aja bacanya ya, temukan keyword-keyword tertentunya. Nah, kalau tahun lalu topik masing-masing soal ini pasti ada di pojok kiri atau di pojok kanan ya teman-teman. Nah, tapi kalau tahun ini kurang tahu lagi, nanti kita update lagi soal informasinya teman-teman ya. Jadi tenang aja, kalian bisa langsung tahu, oh ini topiknya integritas atau pilar negara kayak gitu nih teman-teman. Lanjut. Kesiapan pemerintah menerima kritik dan saran dari berbagai pihak mendapat apresiasi. Ada 2 hal yang dinilai harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan memastikan penegakan hukum tidak tumpul kepada para buzzer. Kalau menurut saya begini, apa yang disampaikan pemerintah itu bagus, tapi harus melakukan beberapa implementasi taktis juga. Misalnya yang pertama, ambil hak inisiatif pemerintah yang merevisi UU ITE. Kemudian yang pertama, kata pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio kepada wartawan. Nah, berdasarkan kalimat kedua, nah ini langsung ditanya nih teman-teman ya, kalimat kedua menunjukkan bahwa perlu adanya integritas dalam pemerintahan. Integritas yang dimaksud adalah, nah jadi kalau ada soal-soal panjang kayak gini teman-teman, usahakan langsung baca ke bawahnya aja nih teman-teman, karena pertanyaan intinya langsung di bawah. Berdasarkan kalimat kedua, oke, langsung kita cari kalimat kedua. Kalimat kedua ada mulai dari sini sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi integritas di sini ada apa aja teman-teman jawabannya? Nomor 4. Nah, oke, kita langsung jawabannya adalah adil. Nah, kenapa bisa adil nih teman-teman? Nah, berdasarkan kalimat kedua, itu menunjukkan bahwa perlu adanya integritas dalam pemerintah. Nah, nih, dalam pemerintah. Nah, integritas yang dimaksud adalah adil. Nah, menurut KBBI sendiri, adil ini memiliki arti itu sama berat. Nah, sama berat, tidak berpihak gitu teman-teman ya. Tidak berpihak. Oke. Sampai situ paham ya teman-teman? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5, topiknya masih integritas. Isa setiap bulan melakukan donor darah di PMI dekat rumahnya. Isa sudah menjadi pendonor darah tetap selama 3 tahun lamanya.
Biasanya, Isa mengikuti kegiatan donor darah bersama teman-temannya semasa kuliah. Tak cukup sampai di situ, ketika PMI sedang kekurangan darah pun, Isa turut membantu memposting berita tersebut di sosial medianya, nih teman-teman. Nah, tidak sedikit teman-temannya pun ikut mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Tindakan yang dilakukan Isa sesuai dengan nilai integritas yang mana nih teman-teman? Hayo. Nah, integritas peduli. Nah, kenapa nggak suka menolong? Nah, karena suka menolong ini bukan termasuk ke dalam sikap-sikap integritas. Oke, di next video aku akan lebih lanjut menjelaskan terkait apa-apa aja sih nilai integritas itu ya teman-teman. Kalau dibahas di sini nanti kepanjangan videonya. Oke. Lanjut ya, karena ini kata kuncinya kita udah dapet nih, membantu sesama yang membutuhkan. Oke, berarti Isa ini peduli ya sama teman-temannya ya. Nah, dia juga bisa menjadi inspirasi terhadap teman-teman yang lain dengan ikut mendonorkan darah gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Topik masih integritas ya. Bupati Solok Padang, Sumatera Barat mengamuk setelah mendapatkan aduan dari masyarakat yang melakukan penolakan menerima pasien kritis. Alasannya, puskesmas tidak mau melakukan pelayanan di UGD di atas pukul 17 WIB. Melihat kejadian tersebut, kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya terancam dipecat. Nah, akibat dari kejadian tersebut, banyak pasien yang butuh penanganan cepat akhirnya terlantar. Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Solok sesuai dengan nilai integritas yang mana nih teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah berani. Nah, kenapa Bupati Solok itu disebut berani? Nah, karena beliau sendiri tidak takut ya teman-teman, tidak takut. Nah, beliau tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan gitu ya teman-teman ya. Hadapi kesulitan. Nah, tandanya ada di mana? Nah, di sini. Langsung dia butuh langsung fast respon sama si pasien yang butuh penanganan cepat. Oke, teman-teman. Sampai sini paham kan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 nih teman-teman. 7. Nah, topiknya masih integritas. Oke. Ki Hajar Dewantara atau Bapak Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Paku Alaman 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, didirikannya Taman Siswa bertujuan untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia, sehingga mampu melahirkan kaum terpelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai, yang dilakukan dengan menciptakan keadilan sosial. Nah, sikap yang dimiliki Ki Hajar Dewantara bagi kaum pribumi pada saat itu adalah kita cari keywordnya ya. Di sini yang ditanya sikap integritas dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, si Bapak ini dia punya inisiatif ini mendirikan Taman Siswa. Nah, untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia. Nah, ini khususnya pendidikan pada pribumi ya teman-teman ya. Nah, bapaknya ini baik, dia mendirikan Taman Siswa untuk pendidikan pribumi. Jadi sikap integritas yang cocok untuk Bapak Ki Hajar Dewantara adalah apa teman-teman? Peduli. Oke. Kenapa bisa dibilang peduli? Si Bapak sangat-sangat peduli dengan nasib pendidikan bangsa Indonesia nih teman-teman. Bapaknya nggak bodo amat gitu kan. Makanya beliau berinisiatif mendirikan Taman Siswa gitu teman-teman. Karena pada saat itu yang punya akses untuk belajar dan pendidikan maju itu hanya kaum non pribumi teman-teman, alias penjajah ataupun yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke.
kita lanjut ke nomor soal selanjutnya. Oke. Nah, ini soal nomor 8, topiknya masih di bela negara. Oke. Mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah demi mengurangi, ini tidak efektif ya. Demi mengurangi penularan virus COVID-19, seperti memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah, melakukan vaksin, mengajar anak-anak di rumah secara daring. Maaf ya teman-teman, ada suara bocor. Selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan kita terjangkit dari virus COVID-19 di masa pandemi. Nah, hal tersebut merupakan bentuk dari di sini kita udah dapet kata kunci mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Dengan kita mengikuti aturan oleh pemerintah, terutama di saat pandemi COVID, itu berarti kita udah menerapkan salah satu sikap yang mana nih teman-teman? Jawabannya sikap bela negara ya teman-teman. Kenapa bisa bela negara? Nah, karena dengan kita mengikuti anjuran pemerintah dan sehingga kegiatan tersebut itu tuh harus dilakukan oleh semua masyarakat supaya virusnya itu bisa hilang. Nah, terutama kita di sini bergotong royong ya teman-teman untuk membela negara kita dari jahatnya pandemi COVID. Gitu teman-teman, supaya kalau misalnya kita udah berhasil nih gotong royong menghilangkan pandemi COVID ini, otomatis ekonomi, pendidikan, dan lain-lain ini kan berjalan seperti biasa lagi ya, alias normal. Nah, gitu teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 dengan topik bela negara. Kita baca soalnya teman-teman. Ancaman terhadap NKRI bisa berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman tersebut mampu membahayakan keutuhan NKRI, kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, yang termasuk ke dalam bentuk ancaman tradisional. Di sini udah mulai dikasih tahu nih ancaman tradisional. Jadi teman-teman, sebelum aku spill jawabannya, jadi ancaman terhadap NKRI ini ada dua teman-teman. Ancaman tradisional sama ancaman non tradisional. Itu teman-teman ya. Nah, bedanya apa di sini tradisional sama non tradisional? Nah, singkatnya gini. Kalau tradisional ini yang ada gerakan militernya nih. Ingat keywordnya militer ya teman-teman. Nah, kalau non tradisional yang sifatnya modern gitu teman-teman. Nah, di sini udah ada nih nomor 1 nih, agresi militer. Nah, berarti langsung jawabannya adalah yang A nih teman-teman. Jawabannya yang A ya. Agresi militer yang dilakukan oleh negara lain. Teman-teman. Jadi banyaknya ancaman tradisional itu contohnya ada spionase gitu kan. Spionase, sabotase gitu ya, pokoknya yang sifatnya militer lah. Bombardemen, blokade, kayak gitu ya teman-teman. Blokade. Bisa ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 nih, topik masih bela negara. PMI menyediakan darah, TNI Polri menjaga ketertiban masyarakat, para tenaga medis melayani masyarakat yang sakit, guru mengajar dan mendidik para siswa di sekolah merupakan bentuk upaya bela negara melalui apa nih teman-teman? Nah, ini kan udah kelihatan nih kata kuncinya. PMI tugasnya apa? Menyediakan darah. TNI Polri tugasnya apa? Menjaga ketertiban masyarakat. Nah, guru mengajar, tenaga medis
melayani masyarakat yang sakit. Nah, jadi ini bentuknya apa nih teman-teman? Udah ke-spill nih ya. Jadi jawabannya adalah yang C, pengabdian berdasarkan profesi masing-masing. Nah, tentunya tidak lepas dari tupoksi alias tugas pokok dan fungsi dari masing-masing profesi yang sudah disebutkan tadi nih teman-teman. Oke, berarti kalian udah bisa ya untuk menentukan berbagai macam bentuk-bentuk upaya bela negara. Itu kan ada banyak teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 11 nih teman-teman. Oke, di topik bela negara. Cinta tanah air memiliki makna membela negara dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari manapun. Nah, cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi terhadap negaranya. Selain itu, cinta tanah air juga diwujudkan dalam upaya rela berkorban demi kepentingan negaranya. Yang termasuk ke dalam contoh cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya bela negara adalah gini teman-teman, kalau udah ada bacaan panjang kayak gini ya teman-teman, kan ini apalagi awal-awalnya cinta tanah air memiliki makna bla bla bla. Nah, berarti di situ aja udah di-spill nih orangnya ini, berarti mau si pembuat soal berarti ingin kita terjebak tuh kan awal-awalnya aja ini makna-makna pengertian gitu kan. Langsung kita ke inti soalnya. Yang termasuk ke dalam contoh cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya bela negara adalah, nah jawabannya adalah A. Oke. Membeli beras dalam negeri meskipun harganya relatif mahal. Kenapa nih teman-teman mau nih beli beras dalam negeri sekalipun harganya tuh mahal teman-teman. Nah, local pride ya kita di sini teman-teman. Nah, supaya ini adalah contoh bentuk cinta tanah air kita. Nah, kita memajukan UMKM gitu kan teman-teman ya. Bentar. UMKM gitu ya. Ini salah satu jenis dari local pride. Nah, kebanggaan lokal gitu teman-teman ya. Yang meskipun beras ini adalah hasil produk dari alamnya Indonesia gitu ya teman-teman. Oleh karena itu, kita wajib melakukan hal-hal kecil dalam wujud upaya bela negara kita terhadap Indonesia gitu. Nah, tapi kenyataannya sekarang pada impor beras ya teman-teman ya dari luar negeri. Padahal sawah kita lumayan luas ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini topiknya ganti nih udah nih, pilar negara. Oke, sebelum lanjut ke soal pilar negaranya ada berapa ya teman-teman? Nah, ini penting banget nih, bahasan penting yang selalu diulang-ulang ketika tes wawasan kebangsaan. Yang pertama, pilar negara itu ada Pancasila. Nah, Pancasila pasangannya apa? Pasti Undang-Undang Dasar 1945. Tak lupa juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir apa nih teman-teman? Tentu saja NKRI. Sip. Oke, kita lanjut ya. Jangan sampai salah nih teman-teman ya semuanya ini. Lanjut kita baca. Indonesia merupakan negara yang religius. Hal ini tercermin pada pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut diharapkan bisa hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk. Pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia merupakan bentuk perwujudan nasionalisme
dalam mempersatukan keberagaman nasional. Hal ini didasarkan berdasarkan atas apa nih teman-teman, kemajemukan? Nah, jawabannya adalah agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus tentunya dijamin dunia oleh pemerintah. Nah, buktinya agama ini dijamin oleh pemerintah itu ada di mana teman-teman? Ada di semua pilar negara kita yang tadi ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, aman teman-teman, udah dapat keywordnya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Topik masih pilar negara. Saat ini, bentar. Kalau udah ada opsinya sila-sila gini berarti pilar negaranya apa nih teman-teman? Pancasila. Di sini kalian harus menghafalkan butir-butir. Gak hafal sih, maksudnya pahami aja. Kalau misalnya pahami ya otomatis keserap jadi hafal gitu ya teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya. Saat ini sedang berlangsung penghitungan surat suara. Andi khawatir dengan hasil yang diterimanya. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, Andi terpaut jauh dengan Randy sebagai lawannya di pemilihan bupati. Ternyata Andi sama Randy ini sama-sama nyalon ya teman-teman. Kemudian Andi menghubungi bawahannya untuk melakukan sebuah kecurangan. Nah, dia bilang, "Riz, kesini sekarang. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar surat suara yang belum dihitung bisa tidak sah. Saya ingin paling tidak hasil perhitungan nanti seimbang," tegas Andi di ujung teleponnya. Nah, berdasarkan cerita di atas, tindakan yang dilakukan Andi tentunya menciderai nilai-nilai Pancasila. Nah, khususnya sila keberapa nih teman-teman? Ayo, sila keberapa? Jawabannya adalah sila keempat nih teman-teman. Kenapa bisa sila keempat? Sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini udah ada keyword musyawarah gitu ya. Warah. Nah, di dalam sila keempat ini ada butir yang menyebutkan bahwa menerima kok macet dia? Menerima nih ya teman-teman. Di sini aja lah. Menerima hasil keputusan forum gitu ya, atau hasil rapat gitu teman-teman. Nah, di sini kan ini nih pada voting pemilihan suara buat pemilihan bupati ya teman-teman. Si Andi tuh gak terima dia. Nah, makanya otomatis dia kan mencederai nilai-nilai Pancasila sila keempat. Oke teman-teman, berarti besok kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan musyawarah, terus pemilihan bupati, terus dia tidak terima, atau apapun contoh kasus soal yang mengindikasikan tidak menerima hasil keputusan forum, berarti ya udah itu melanggar sila keempat. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal nomor 14. Oke, topik masih pilar negara. Secara umum, negara memiliki fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara dengan baik. Masing-masing fungsi negara memiliki perannya sendiri-sendiri. Namun, semua fungsi negara memiliki tujuan yang sama. Nah, ini teman-teman. Fungsi negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan yang layak bagi setiap rakyatnya. Fungsi negara yang didasarkan isi pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini lagi muncul alinea keempat. Disebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah contoh fungsi yang mana nih teman-teman. Nah, jadi di alinea keempat UUD ini teman-teman ya, bukan hanya ada cita-cita nasional nih, di nomor soal sebelumnya kan ada cita-cita nasional tuh. Nah, namun di alinea keempat ini juga ada fungsi negara. Jadi fungsi negara yang mana nih maksudnya? Oke, jawabannya fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ini teman-teman udah ada keywordnya nih, memajukan kesejahteraan umum. Ada jelas-jelas banget. Oke teman-teman,
kita bisa lanjut ke soal nomor 15. Topik pilihan negara. Para atlet Indonesia yang mewakili negara untuk mengikuti ajang olahraga dengan tujuan ingin mengharumkan negaranya, mereka rela untuk berlatih agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk negaranya. Nah, hal tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila Pancasila ke berapa nih teman-teman? Atlet nih, ada atlet Indonesia ya. Dia berjuang nih mengikuti ajang olahraga untuk mengharumkan nama Indonesia, gitu teman-teman. Nah, kalau ada kayak gitu, berarti contohnya dia mengamalkan sila ketiga, jelas nih, Persatuan Indonesia gitu ya. Nah, kenapa mesti sila ketiga nih teman-teman, Persatuan Indonesia? Itu karena di sikap ini, si atlet ini rela berkorban gitu, Nah, untuk lomba membawa nama harum Indonesia itu kan tentunya menguras biaya, teman-teman, tenaga, gitu ya, mental, fisik, semuanya ya teman-teman dikerahkan demi bangsa kita tercinta ini. Nah, dengan hal itu pun dia sudah melakukan cinta tanah air nih. Kalau udah kayak gitu berarti langsung aja ke butir-butir dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, selanjutnya teman-teman soal nomor 16. Banyak banget ya ini ya topiknya pilar negara. Oke. Lanjut. Kunjungan wisatawan Indonesia ke luar negeri tidak bisa kita hindarkan. Padahal pariwisata Indonesia tidak kalah bagus dengan pariwisata di negara lain. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki tempat wisata yang bisa dijadikan tujuan wisata di dalam negeri. Nah, fenomena tersebut menggambarkan apa nih teman-teman? Nah, alam Indonesia itu nggak kalah bagus. Nah, bagus-bagus sih pariwisata Indonesia, tapi nggak banyak juga wisatawan Indonesia yang liburan ataupun kepentingan lainnya di luar negeri gitu ya teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena jawabannya adalah A. Minimnya wawasan kebangsaan warga negara. Nah, wawasan kebangsaan ini apa gitu ya teman-teman ya. Nah, wawasan kebangsaan sendiri itu menurut KBB itu merupakan salah satu sudut pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya. Nah, jadi orang-orang itu kurang terhadap sudut pandang terhadap Indonesia gitu ya teman-teman. Padahal Indonesia indah-indah gitu ya. Tapi banyak juga wisatawan Indonesia yang belum selesai eksplor Indonesia udah jauh ke luar negeri kayak gitu kan teman-teman. Oke. Lanjut, sekarang kita soal nomor 17. Ini nggak habis-habis nih topik pilar negara masih ya teman-teman. Kita lanjut baca soalnya. Pembukaan UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat prinsip negara nih teman-teman. Nah, masing-masing alinea memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Nah, dari tadi tuh ditanyain alinea keempat mulu ya. Nah, ini sekarang akhirnya ditanyain alinea kedua. Makna apa yang terkandung di alinea kedua, teman-teman? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah pernyataan kemerdekaan. Oke, teman-teman. Ayo dibuka lagi bunyi UUD 1945 alinea kedua. Nah, jadi mau nggak mau ini kita juga harus hafal ya sama bunyi pembukaan. Nah, rata-rata ini keluar terus soalnya. Kalau di CPNS tahun lalu ya, pas jawabanku itu paling nggak hafal pembukaan UUD 45 lah ya. Untuk pasal-pasalnya itu nggak semua ditanyain, cuman tertentu, dan itu pun tersirat gitu di dalam soal. Nggak langsung pasal ini berbunyi apa atau bunyi ini termasuk dalam pasal apa gitu, nggak langsung to the point kayak gitu. Dia tersirat di dalam soal kayak gitu sih teman-teman biasanya.
Oke, bentar teman-teman, aku izin minum bentar ya. Seret suara, hehehe. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 18. Ini topiknya masih sama, pilar negara ya teman-teman. Wih, banyak banget nih bacaannya. Oke, seperti tips dan trikku tadi, jangan lupa scanning terus cari keywordnya langsung. Oke. Kasus bullying di tengah masyarakat masih sering terjadi. Kasus bullying tidak hanya berupa lontaran secara verbal saja. Kasus bullying juga bisa berupa body shaming. Padahal tindakan tersebut nggak seharusnya dilakukan oleh siapapun, baik dari latar belakangnya apapun gitu ya teman-teman. Pemerintah juga sudah membuat aturan mengenai tindakan bullying dan body shaming tersebut. Namun, sepertinya masih belum menimbulkan efek jera. Penyebab utama kasus bullying saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh tadi pilar kebangsaan itu ada berapa teman-teman? Ada 4. Oke, langsung aja ya ke inti soalnya, penyebab utama kasus bullying saat ini ya, gitu aja teman-teman. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara. Nah, kalau seorang warga negara sudah nggak bisa memahami, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai Pancasila baik butir-butir di dalamnya, berarti dia udah nggak paham tuh sama pilar kebangsaan, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kasus bullying sendiri ini kan merupakan sangat-sangat tidak manusiawi ya. Sangat tidak manusiawi gitu ya. Nah, sedangkan ini bertentangan sama Pancasila sila kedua kan teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, at least jadi manusia tuh yang beradab gitu kan teman-teman kan. Beradab, ada adab, ada attitude-nya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi otomatis hal itu akan melanggar nilai-nilai Pancasila gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik selanjutnya, pilar negara nomor 19. Wih, udah nomor 19 aja nih. Munawaroh sepertinya tidak kehabisan akal. Keputusan rapat kemarin yang tidak ia setujui selalu mengganggu pikirannya. Ia kemudian mengunjungi salah satu anggota BPD Kali Kidul. BPD apa BPBD? Nah, tujuannya adalah agar Pak Amri bersedia menyelenggarakan rapat ulang, guna mengkaji keputusan yang dihasilkan dari rapat semalam. Tindakan yang dilakukan Munawaroh bertentangan dengan Pancasila. Ayo, sila keberapa nih teman-teman? Kayak yang tadi aku bilang, kalau udah ada keputusan rapat, terus si orang ini tidak menghargai dan tidak menerima hasil rapat gitu, berarti hal itu bertentangan dengan sila keempat. Oke teman-teman ya, soal di sebelumnya kata kuncinya ini keputusan. Nah, harus menerima keputusan saat rapat ataupun voting gitu teman-teman ya, harus legowo gitu istilahnya. Oke, sampai sini paham kan teman-teman ya? Udah mulai kebuka kan ya beda-bedanya di contoh-contoh kasus soalnya. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya di tahunku itu pengamalan sila-sila Pancasila ini kan maksudnya ke soal pilar negara ya teman-teman topiknya ya. Nah itu tuh biasanya ada bacaan panjang gitu loh, atau studi kasus dalam soal gitu, studi kasus dalam soal secara tersirat gitu teman-teman ya. Nah jadi kalian harus pinter-pinter nyari keyword nih. Oh kalau keywordnya ini berarti dia melanggar sila keempat atau sesuai dengan sila keempat gitu misalnya. Oh kalau keywordnya cinta tanah air, nasionalis gitu berarti sila ketiga, kayak gitu sih teman-teman. Nanti deh di next video aku kasih sekalian keyword-keywordnya apa supaya kalian lebih mudah ketika ada studi kasus langsung scanning nih, kalian scanning, oh dapat keywordnya langsung pilih sila keempat 1, 3, 5 atau 2 kayak gitu. Oke teman-teman, sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Ini topiknya masih pilar negara. Di bawah ini yang bukan tugas TNI dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara adalah, yang bukan ya teman-teman ya. Oke, ini udah kelihatan nih teman-teman sebenarnya. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, kenapa D? Melindungi dan mengayomi masyarakat ini tuh sebenarnya tugas siapa sih teman-teman? Polisi. Oke, jadi tugas TNI ini besarannya ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, nah, terutama di perbatasan gitu ya teman-teman ya, itu merupakan tupoksinya si TNI. Kemudian melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, itu juga tugasnya TNI. Kemudian melaksanakan operasi militer selain perang, nah ini operasi militer tugasnya TNI ya teman-teman. Nah seperti contohnya kemarin kasus KKB di Papua itu kan sampai harus mengadakan operasi militer teman-teman, nah kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional maupun internasional. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tugasnya TNI baik Polri itu tidak hanya di dalam Indonesia doang teman-teman, tapi harus internasional ya, namanya aja sesuai dengan tujuan bukan tujuan, cita-cita nasional gitu kan, yang ada di alinea keempat tadi itu apa? Menjaga ketertiban dunia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21 di topik pilar negara masih. Oke. Salah satu akibat pandemi adalah peningkatan angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan akhirnya gulung tikar sehingga dengan terpaksa mem-PHK karyawannya. Hal ini tentunya dapat mengancam, nah apa nih teman-teman? Nah karena pandemi, makanya angka pengangguran Indonesia jadi naik gitu kan. Nah kenapa bisa nganggur? Ya karena dia di PHK sama perusahaannya kayak gitu teman-teman, kena dampak PHK. Nah hal ini tuh akan mengganggu apa? Nah ini sangat kelihatan ya teman-teman ya, stabilitas politik. Nah jadi di sini bukan hanya politik ya teman-teman, baik ekonomi, pendidikan. Kenapa bisa pendidikan ya? Pendidikan untuk anaknya, siapa tahu mungkin dia udah berkeluarga dan lain-lain ya gitu teman-teman ya. Ini juga sangat-sangat bisa mempengaruhi stabilitasnya gitu teman-teman. Oke, langsung terjawab ya teman-teman ya, langsung cari di kata intinya aja. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 22. Nah ini topiknya masih pilar negara teman-teman. Oke, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Sorry, ini tipe. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam batang tubuh UUD tahun 1945. Berapa kali, langsung aja ya, ini kan kayak basa-basinya si pembuat soal doang gitu kan. Oke, kita langsung ke soal inti. Berapa kali UUD tahun 1945 diamandemen? Oke, ini udah langsung harus di luar kepala ya nih teman-teman ya. Jawabannya 4 kali. Oke. Amandemen UUD 45 gitu ya. Itu ada 4 teman-teman. Tuh 2 3 4. Nah, at least hafal tanggal, bulan sama tahunnya aja deh teman-teman. Nah, yang pertama itu 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 gitu teman-teman ya. Terus yang kedua 7 sampai 18 Agustus tahun berapa teman-teman? Tahun 2000. Oke. Terus yang ketiga tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Oke. Nomor 4 tanggal 1 sampai 11 sorry. Mana dia nih? Bentar teman-teman. Nah, 1 sampai 11 apa ini? Agustus 2002. Oke, teman-teman. Nah, jadi setidaknya kalian harus hafal tanggal, bulan, tahunnya ini. Nah, kalau bisa lagi ya teman-teman, ini masing-masing amandemen ini kan ada detailnya tuh, apa saja yang diamandemen kayak gitu kan. Perubahan-perubahannya apa saja, itu kalian ambil inti-intinya aja. Baiknya dihafalin juga, soalnya pas zamanku ada yang keluar juga nih teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya bentar. Jadi kalau amandemen ini soalnya juga rata-rata nggak langsung
to the point tanggal berapa kayak gitu. Biasanya sih apa aja yang di amandemen kayak gitu sih teman-teman rata-rata. Oke. Lanjut ya, kita ke soal nomor 23 nih. Masih di topik pilar negara nih teman-teman. Oke. Dalam alinea keempat, nah ini alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat tujuan negara. Nah, jadi di dalam alinea keempat ini ada banyak banget ya teman-teman ya. Tadi ada apa aja? Ada cita-cita nasional, gitu teman-teman ya. Ada fungsi negara, dan yang terakhir ini ada apa teman-teman? Tujuan negara. Oke. Nah, jadi salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 adalah jelas banget ini, sering kita sebut-sebut. Sebelumnya juga tadi ya udah disebut, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham lah ya apa aja yang ada di alinea keempat. Nah kalau misalnya besok ada soal nih, cita-cita nasional terdapat dalam UUD 45 ini apa alinea keberapa gitu, langsung jawab keempat. Begitupun dengan fungsi negara dan tujuan negara yang ada 4 tadi teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini nomor 24, soalnya udah beda nih, topiknya udah bahasa Indonesia gitu teman-teman ya. Nah kalau bahasa Indonesia ini biasanya panjang-panjang sih, tapi bahasa Indonesia panjang-panjangnya ini maksudnya bukan pure B-Indo doang ya teman-teman ya di sini ya, di soalnya. Nah kadang-kadang di tulisan, di narasi soal bahasa Indonesia ini juga ngena-ngena gitu ke ke materi-materi TWK gitu. Misalnya ngena ke integritas gitu ya teman-teman ya, atau ke soal-soal Pancasila gitu, tapi dikemasnya dalam bentuk narasi bahasa Indonesia yang panjang gitu. Jadi mengharuskan kalian untuk scanning dan skimming gitu, skimming terhadap si narasinya ini gitu teman-teman ya. Oke, kita baca. Banyak sekali public figure yang menggalang dana atau melakukan kegiatan manusia, ini tipu ya teman-teman, untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti memberi bantuan langsung atau membangun sekolah gratis. Nah, contoh public figure yang membangun sekolah gratis adalah Cinta Laura. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik tersebut? Bukan hanya cantik, namun juga dermawan. Cinta Laura membangun sekolah di Kampung Mulyasari, daerah di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Nah, bukan hanya berfokus pada pendidikan, tapi juga pada bantuan bencana. Oke teman-teman, dari ringkasan cerita di atas merupakan pengamalan terhadap sila keberapa nih teman-teman nih? Oke, Cinta Laura ini memberi bantuan langsung dengan cara apa teman-teman? Membangun sekolah gratis. Nah ini berarti dia sifatnya apa nih teman-teman? Udah gampang banget ya, easy peasy nih. Kemanusiaan. Oke. Kemanusiaan ya, karena dia bersifat membantu ini ya, membantu orang-orang dengan membangun sekolah gratis. Oke, selanjutnya kita ke topik bahasa Indonesia selanjutnya, nomor 25. Oke, pada saat sidang perumusan dasar negara, bocor lagi teman-teman. Pada saat sidang perumusan dasar negara, ada 3 tokoh yang diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, yaitu Mohyamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing anggota mempunyai gagasan sendiri yang disampaikan dalam sidang tersebut. Nah, setelah 3 tokoh tersebut menyampaikan usulan atau gagasannya, semua anggota akan melakukan perundingan dan musyawarah untuk mengambil kesepakatan usulan mana yang sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama. Nah, bentuk perundingan
musyawarah adalah penerapan Pancasila yang dilambang. Nah, bentar teman-teman, aku minum dulu ya. Oke. Jadi kalau ada, seperti biasa teman-teman ya, kalau ada soal panjang kayak gini, cukup scanning langsung ke kita pertanyaan inti. Bentuk perundingan sama musyawarah, kita udah dapat nih 2 keywordnya. Nah, itu adalah contoh penerapan Pancasila yang mana teman-teman? Sila keempat, yaitu lambangnya kepala banteng. Oke teman-teman, kenapa nih bisa kepala banteng itu sila keempat difilosofikan dengan perundingan atau musyawarah? Nah, karena nih teman-teman ya, untuk FYI aja, untuk nambah-nambah pengetahuan. Nah, banteng sendiri ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, gitu teman-teman. Filosofinya si banteng ini ya. Nah, banteng suka berkumpul. Nah, ini filosofinya kenapa dilambangkan kepala banteng, gitu teman-teman. Nah, musyawarah sendiri itu dalam Pancasila merupakan orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan, kayak gitu sih teman-teman. Cuman filosofi aja sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut ke topik bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu nomor 26. Nah, ini teman-teman panjang banget ya. As always, bahasa Indonesia ini narasinya panjang-panjang. Oke, kita baca. Tapi besok langsung ke akhirnya aja ya. Kalimat utama dari berita di atas, langsung ke situ aja, langsung ke intinya. Ini aku baik nih demi teman-teman, aku baca soalnya, oke? Seluruh moda transportasi selama pandemi COVID-19 akan mensyaratkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, melansir pemberitaan sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan semua moda transportasi baik darat, laut, udara, dan perkereta-apian akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan aplikasi ini akan mulai diberlakukan secara serentak pada 28 Agustus 2021 gitu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan operator-operator transportasi untuk mempersiapkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Melalui penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini, diharapkan bisa mengelola mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19 nih teman-teman. Nah, sehingga tempat-tempat yang menjadi titik keberangkatan transportasi umum seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara menjadi bagian dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Nah, langsung ya ini inti pertanyaannya dari semua narasi yang panjang-panjang di atas. Oke, kalimat utama dari berita di atas adalah, oh iya, biasanya teman-teman ya, kalau di bahasa Indonesia itu ada narasi panjang, biasanya yang ditanya itu adalah kalimat utama, kan gitu. Kalau nggak kalimat utama, biasanya kesimpulan, kayak gitu nih teman-teman. Atau topik gitu ya. Biasanya kalau topik ini juga sama sih kayak kalimat utama, cuman topik ini diringkas dalam bentuk inti sari, gitu ya teman-teman. Ini jawabannya yang mana teman-teman? Kayaknya dari opsi aja udah kelihatan nih teman-teman ya. Mari kita lihat E. Karena emang E jawabannya. Seluruh moda transportasi selama pandemi COVID-19 akan mensyaratkan aplikasi Peduli Lindungi. Melansir pemberitaan sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan semua moda transportasi baik darat, laut, udara, dan perkereta-apian akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, oke teman-teman. Kenapa dia yang E ini terpilih sebagai kalimat utama ya? Karena semua di dalam yang E ini sudah dirangkum berdasarkan narasi yang ada di atas gitu teman-teman. Ini aplikasi Peduli Lindungi udah masuk, terus Kemenhub berkata untuk berbagai macam transportasi ini udah masuk kayak gitu. Oke teman-teman, udah mewakili semua lah ya dia intinya. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Oke teman-teman, ada nomor 27 aja nih. Oke, kita baca ya. Nah, sekarang benar kan kataku, ini langsung
ke pertanyaan inti aja nih, kesimpulan tanya. Oke, aku baca ya. Masyarakat umum bisa mendaftar mandiri untuk ikut vaksinasi COVID-19. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Ini dilakukan untuk mengakomodir warga yang belum terdata dalam program vaksinasi pemerintah. Nah, dengan pendaftaran vaksin COVID-19 via online, warga bisa memilih sendiri tanggal maupun lokasi penyuntikan vaksinasi sesuai keinginan. Namun, sebagai catatan, pendaftar vaksin tidak bisa memilih jenis vaksinnya. Mengapa vaksinasi COVID-19 penting dilakukan? Nah, vaksinasi saat ini dilakukan sebagai upaya yang paling kuat untuk menjadi perlindungan diri di tengah penyebaran virus corona yang masih meluas. Seseorang yang telah disuntik vaksin COVID-19 tersebut terhindar dari gejala berat dan rawat inap akibat infeksi virus corona. Lalu, bagaimana cara daftar vaksin COVID-19 via online? Nah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kemenkes, sudah menyediakan 2 kanal pendaftaran vaksin COVID secara online, yakni melalui laman Peduli Lindungi dan vaksin.loket.com. Oke, maaf ya teman-teman kalau ada suara hujan. Terus, nah ini yang ditanya adalah kesimpulan, gitu ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B nih teman-teman? Nah, karena di situ kesimpulannya tuh bisa didapat, yaitu masyarakat diminta untuk bisa mendaftar vaksin COVID-19 secara mandiri atau melalui online gitu teman-teman ya, melalui kanal yang disediakan oleh pemerintah, yaitu di laman Peduli Lindungi, mana dia, dan vaksin.loket.com. Nah, ini udah kerangkum menjadi kesimpulannya. Kesimpulan itu apa sih yang diinginin sama si pembuat soal dari narasi yang panjang-panjang ini, kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 28 di topik bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, ini tentang penulisan gelar. Yang benar di bawah ini adalah Oke, udah kelihatan nih teman-teman ya, jawabannya yang C. Robiatu Adawiyah STT PD sarjana pendidikan gitu teman-teman ya. Pendidikan. Oke, kalau yang A kenapa salah nih teman-teman? Nah, karena harusnya STT PD gitu. Terus Ahmad Ghazali, STT Esos juga. Terus Miranda Mutia STT HTT, jangan lupa teman-teman. Putri Latifa STT ETT. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar terkait penulisan gelar atau huruf besar huruf kecil ataupun terkait EYD, itu kalian bisa langsung buka websitenya KBBI ya teman-teman, langsung ke website KBBI. Oke teman-teman, sip, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 29, itu topiknya bahasa Indonesia. Oke, topiknya sekarang yaitu cari teman-teman bocor lagi. Nah, di bawah ini yang merupakan kalimat baku. Nah, sekarang yang ditanyain kalimat baku nih teman-teman adalah apa? Nah, yang mana nih kalimat baku? Oke, jadi jawabannya yang D. Andi membeli es krim rasa coklat. Yang baku yang mana? Yang coklatnya nih baku gitu ya. Kalau yang A kenapa salah? Setelah jalan pagi Dita merasa capek. Ini bukan capek tapi capai. Itu teman-teman ya. Terus Mita pergi ke sekolah naik bis, bukan bis tapi bus. Duren adalah buah kesukaan Adit, bukan duren tapi durian. Oke. Ibu membeli cabai 1 kg di pasar, bukan cabai ya teman-teman tapi cabai. Oke, mantap nih teman-teman, udah nomor 29 aja. Sekarang kita masuk ke penghujung pembahasan soal. Oke, nomor 30 nih teman-teman ya. Topik biasanya bahasa Indonesia nih. Yuk kita lanjut. Gudeg merupakan masakan yang berasal dari nangka muda. Kata tidak baku dari kalimat di atas adalah, nah ini yang ditanya adalah kata tidak baku gitu teman-teman ya. Yang
Ini jawabannya adalah gudeg, karena gudeg ini tulisannya bukan gudeg pakai K tapi gudeg gitu. Makanan gudeg ini berasal dari khas Yogyakarta nih teman-teman. Yang sifatnya yang rasanya itu manis gitu. Oke teman-teman, udah selesai nih berarti pembahasan soalnya ya. Oke, ini ya teman-teman, kalau misalnya nih kalian ada pertanyaan nih atau mau diskusi gitu kan tentang soal-soal CPNS ataupun gimana, apapun lah tentang CPNS gitu kan, aku feel free loh untuk dikontak. Itu bisa di channel YouTubeku Sugita Sarin, teman-teman bisa melalui kolom komentarnya, kolom komentar. Nah teman-teman juga bisa langsung telegram ke akun tele pribadiku nih teman-teman, @sugitasari, i-nya ada 4 ya teman-teman. Kalau bisa fast respon aku langsung bales teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sekian dulu ya penjelasan kupas tuntas 30 soal tes wawasan kebangsaan nih teman-teman, yang menurutku itu semua tadi sering banget keluar di soal CPNS tahunku, sama sering banget keluar di tryout nih teman-teman. Nah jadi sistemnya soal-soal SKD CPNS ini kan kayak bank soal gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget, jadi kita banyak-banyak latihan belajar aja teman-teman supaya kita bisa karena terbiasa gitu kan teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa mulai start duluan teman-teman. Oke, semangat terus ya teman-teman untuk belajarnya. Nantikan video-videoku selanjutnya terkait info-info CPNS terkini ataupun info-info tentang ASN ataupun tentang bahas-bahas soal yang lain. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, kalian mau diajarin atau kita bisa sharing dan belajar bareng soal yang mana gitu teman-teman. Oke, sekian dulu. Bye-bye.